Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian menganggukkan kepalanya, itu setelah mendengarkan penjelasan dari Zheng Mi. Jika hal itu benar, maka dia mempunyai kesempatan untuk menjadikan Dewa Angin sebagai anggotanya. Tapi ada satu masalah sekarang, yaitu dia harus fokus dulu terhadap alam bawah, dan bersiap dengan rencana yang telah dia buat bersama Jenderal Zhao. Keponakan, kenapa kamu begitu tenang? Padahal kami telah mengatakan semuanya kepadamu. Tanya Zheng Ming yang sedari tadi hanya diam. Kenapa juga aku harus terkejut dengan masalah Dewa Angin? Bukankah itu hanya racun serangga biru saja, jawab Lin Tian dengan santai, dan kembali meminum tehnya lagi. Keponakanku, ini adalah racun serangga biru, dan ini bukanlah racun biasa, ucap Zheng Mi. Aku juga tahu hal itu. Lagian, racun itu bukan masalah bagiku. Apalagi aku punya cara untuk menyembuhkan racun itu sepenuhnya, jawab Lin Tian dengan santai sambil meletakkan kembali cangkir tehnya. Apa? Ucap Zheng Mi yang dengan tidak percaya menatap Lin Tian, itu setelah dia mendengar perkataan Lin Tian sebelumnya. Apakah aku punya penawar untuk racun serangga biru itu? Tanya Lin Tian sambil menatap Zheng Mi, yang saat ini sedang menatap dirinya dengan mata terbelalak seperti akan copot. Keponakan kecil, apakah benar kamu punya penawarnya? Tanya Zheng Mi dengan serius sambil menatap Lin Tian. Bagiku itu bukanlah masalah untuk menyembuhkan racun seperti itu. Tapi yang sulit adalah bahan-bahan untuk membuat penawar racun itu saja, jawab Lin Tian dengan jujur kepada Zheng Mi. Apakah kamu yakin? Sebenarnya, bahkan di alam kehancuran sekalipun belum ada yang bisa menyembuhkan hal tersebut, tanya Zheng Mi lagi. Iya, aku sangat yakin. Apalagi aku sendiri yang membuatnya, dan obat untuk racun serangga biru itu benar-benar berfungsi. Jika aku mau, aku bahkan bisa menyembuhkan Dewa Angin hanya dengan satu pil saja, jawab Lin Tian yang terlihat santai. Cerit, Zheng Mi tidak tahan lagi, dan langsung memuntahkan tehnya. Awalnya dia berpikir bahwa Lin Tian hanya bercanda. Tapi setelah melihat wajah tenang Lin Tian, dan bagaimana sikap Lin Tian selama ini, dia yakin kalau Lin Tian tidak akan berbohong. Tapi itu sudah cukup untuk membuat dirinya kaget, dengan semua yang telah dilakukan Lin Tian. Bahkan para orang tua dari kota alkemis saja, itu tidak pernah bisa menemukan obat untuk menyembuhkan racun itu sepenuhnya. Bahkan kadang-kadang, mereka hanya bisa menahan gejalanya untuk sementara saja. Tapi Lin Tian mengatakan dengan tenang, kalau dia bisa menghilangkan sepenuhnya racun tersebut. Bukankah berarti itu Lin Tian ini luar biasa? Jika hal ini diketahui oleh kota alkemis, maka mereka pasti akan datang ke Lin Tian dan menyembah Lin Tian seperti dewa mereka sendiri. Keponakan, bukankah itu bagus jika kamu bisa menyembuhkan Dewa Angin? Karena dengan begitu, mungkin dia akan berterima kasih kepadamu, ucap Zheng Mi dengan serius kepada Lin Tian. Jika Lin Tian benar-benar bisa untuk menyembuhkan racun Dewa Angin, maka kemungkinan besar alam angin akan sangat berhutang budi kepadanya. Dan bahkan mungkin saja, alam angin akan membantu Lin Tian di saat dia berada di dalam kesulitan nanti. Apakah itu penting? Tanpa alam angin sekalipun, aku bisa terus melindungi alam kehancuran ini. Apalagi alamku sekarang ini sudah sangat berkembang, jawab Lin Tian dengan santai, dan dia tidak terlalu memikirkan nasib Dewa Angin. Karena jika Dewa Angin mati sekalipun, hal itu tidak terlalu mengganggu dirinya. Malahan itu akan terjadi perebutan kekuasaan di alam angin. Baik itu dalam bentuk orang dalamnya, maupun orang luarnya yang ingin menguasai alam angin itu sendiri. Tentu saja jika Lin Tian mau, maka Lin Tian juga ingin menguasai alam angin tersebut.
Namun menurut Lin Tian, itu sama sekali tidak akan ada manfaatnya. Malahan hanya akan menambah beban Lin Tian saja, karena dia sendiri sudah memiliki alam kehancuran. Bahkan dia sendiri adalah pewaris dari negeri langit. Jadi secara otomatis jika dia benar-benar mendapatkan kekuasaan di Istana Langit, maka alam langit akan menjadi miliknya. Dan cepat atau lambat, dia juga harus mencari pengganti sebagai kaisar dari alam kehancuran, itu setelah dia naik tahta di Istana Langit. Maka dari itu, Lin Tian tidak terlalu tertarik dengan kekuasaan yang dikatakan oleh Zheng Ming. Malahan yang membuat dia tertarik adalah masalah kesetiaan yang dikatakan oleh Zheng Ming. Itu sangat jarang orang-orang yang masih setia kepada Kaisar Langit yang lama, apalagi yang sekarang telah mati. Hanya karena Dewa Kegelapan dan beberapa dewa penguasa tingkat tinggi saja, alam langit masih bisa berjalan dengan baik tanpa penguasa alam langit. Tapi sayangnya menurut Lin Tian, itu saja tidak akan bertahan lama sebelum beberapa orang yang tidak tahan akan kekuasaan muncul, dan mencoba untuk merangsek ke dalam Istana Langit. "Bibi, mari kita pikirkan masalah Chuer dulu," ucap Lin Tian yang mengalihkan topik, itu agar mereka tidak membahas masalah alam angin lagi. Dia sedikit kerepotan dengan bibinya yang selalu merasa penasaran ini. Mendengar Lin Tian ingin membahas masalah Zheng Chuer, akhirnya kedua wanita itu mengangguk setuju, dan mulai menceritakan apa yang dikatakan Zheng Lian kepada mereka. Untuk Lin Tian sendiri, karena Lin Tian telah menanyai masalah Zheng Chuer kepada Zheng Lian sebelumnya, dan kemudian memintanya untuk menemukan solusi atas masalah itu. Setelah cukup lama Zheng Ming berbicara, Lin Tian akhirnya mulai sedikit paham tentang apa yang disebut roh kehidupan di alam kehidupan. Tapi dia masih merasa sulit untuk mencari cara, agar Zheng Chuer bisa mendapatkan kembali roh kehidupan. Ini adalah sebuah formasi kuno yang telah diberikan oleh bibi kepada kami. Mungkin kamu bisa melihatnya dulu, dan ini juga biasanya digunakan untuk membantu kultivasi anak muda alam kehidupan untuk mendapatkan rohnya, jelas Zheng Ming yang memberikan sebuah gulungan kepada Lin Tian. Lin Tian menerima gulungan tersebut, lalu dengan tenang dia segera melihatnya. Di dalam gulungan itu, ada gambar formasi yang cukup mudah Lin Tian pahami. Tapi cara untuk menggunakannya bagi orang lain, itu mungkin cukuplah sulit. Tapi untuk Lin Tian sendiri itu tidak begitu sulit, karena dia sendiri adalah seorang master formasi. Formasi ini memang bagus, tapi hanya bisa digunakan oleh orang yang belum mendapatkan rohnya saja. Dan jika digunakan oleh orang yang sudah pernah mendapatkan roh, maka itu akan sia-sia, bahkan mungkin bisa berakibat fatal kepada orang itu, ucap Lin Tian sambil menatap semua tulisan dan formasi di dalam gulungan tersebut. Dia benar-benar harus memikirkan cara, dan mempelajari formasi tersebut malam ini juga. Itu agar besok bisa memudahkannya, dalam membantu Zheng Chuer untuk mendapatkan rohnya kembali. "Bibi, aku akan mempelajari formasi ini dulu. Kalian bisa bebas kemana saja di alam ini. Dan jika aku boleh menyarankan, kalian bisa mencoba pergi ke restoran bayangan, karena di sana banyak berbagai makanan yang enak," ucap Lin Tian kepada kedua wanita dengan senyum di wajahnya. "Baiklah, kami bebas melakukan apapun. Mungkin kami akan menemui Bibi Ming dulu sebelum jalan-jalan," jawab Zheng Mi. Setelah Lin Tian pamit kepada kedua wanita itu, dia kemudian masuk ke kamarnya untuk meneliti formasi tersebut dengan serius. Lalu dalam semalaman ini Lin Tian tidak keluar, dan itu membuat Zheng Chuer merasa agak penasaran dengan apa yang telah dilakukan Lin Tian saat ini. Tapi saat dia bertanya kepada ayah maupun Zheng Mi dan Zheng Ming, itu tidak ada dari mereka yang menjawabnya dengan jujur. Mereka hanya mengatakan kalau Lin Tian sedang berlatih, karena mungkin tiba-tiba saja dia telah mendapatkan jalan untuk melangkah ke jalan yang lebih jauh dalam kultivasinya sendiri.
Di malam yang sama juga, dua wanita itu tidak kabur dari rumah seperti biasanya. Karena mereka tahu Lin Tian tidak akan keluar dari kamar, jadi mereka hanya berkumpul dengan para wanita di sana sambil menikmati teh. Tentu saja di sana ada semua wanita seperti Ming Bi Er, Bai Yu, Mu Jing Er, Mulu Er, Lin Xin, Seng Ming, Seng Mi, dan tentunya ketiga istri Lin Tian. Mereka terlihat asik mengobrol dan berbicara bersama, tanpa ada sedikit pun perbedaan usia di antara mereka semua. Bahkan mereka terang-terangan menceritakan beberapa pengalaman cinta mereka, itu tanpa rasa ragu dan malu kepada yang lainnya. Pada akhirnya mereka tertawa gembira, sambil melupakan waktu yang telah berlalu begitu saja. Di lain tempat, Tetua Agung juga terpaksa hanya berdiam diri di kamarnya, karena dia tahu tidak akan bisa bergabung dengan para wanita itu. Apalagi dia juga sangat tahu, kalau dia masuk ke sana, maka tidak akan ada hal baik yang akan terjadi kepada dirinya. Di pagi harinya, di kamar, Lin Tian berjalan keluar dengan wajah yang cukup bahagia. Karena dia bisa menemukan cara untuk membiarkan Seng Chuer mendapatkan rohnya kembali, tapi kemungkinan besar itu hanya dapat meningkat sebesar 20% saja. Itu berarti, Seng Chuer memiliki 50/50 dalam hal keberhasilan angka mendapatkan roh kehidupan. Bagaimana nak? Tanya Tetua Agung kepada Lin Tian dengan serius. Dia terlihat tidak marah atau kesal lagi kepada Lin Tian, itu karena dia telah kagum dengan Lin Tian saat diajak Seng Chuer kemarin mengeliling ibu kota. Hanya 50/50, dan sekarang semuanya tergantung Chuer. Jika dia mau, kita bisa memulainya sekarang. Tapi jika dia tidak mau, maka kita lupakan saja, karena resikonya cukup berbahaya, jawab Lin Tian dengan serius kepada Tetua Agung itu. Baiklah, mari kita bicarakan dengan Chuer. Kemungkinan besar dia pasti akan tetap memilih jalan ini, dan kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantunya agar berhasil, ucap Tetua Agung sambil menghela nafas. Dia lebih tahu sifat anak perempuannya ini, yang memiliki sifat pantang menyerah dan bahkan sedikit keras kepala. Keduanya pun berjalan menuju halaman rumah. Tetapi saat dia sampai di sana, wajah Lin Tian berubah kaget saat melihat semua yang terjadi di halaman itu. Halaman itu penuh dengan botol amer, dan juga di sekitaran meja itu sangatlah berantakan. Dia juga melihat beberapa wanita cantik itu tertidur dengan posisi yang berantakan, bahkan dia melihat Mu Jing Er yang pakaiannya sudah sedikit terbuka. "Hufha, apa yang terjadi?" ucap Lin Tian. Kami mabok bersama-sama tadi malam, dan inilah yang terjadi," jawab Bai Yu yang muncul di depan Lin Tian. Dia terlihat masih baik-baik saja, padahal yang lain sudah tertidur pulas dan seperti orang yang sudah mabuk berat. "Ibu, kalian benar-benar melakukannya tadi malam?" tanya Lin Tian dengan wajah penasaran. "Benar sayang, apakah ada masalah?" jawab Bai Yu. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya dengan agak lemah. Karena dia pun sekarang sudah sadar kalau para wanita berkumpul, maka apa yang mereka lakukan mungkin melebihi apa yang dilakukan oleh para pria selama ini. "Ayah mertua, lebih baik kita pergi dulu, ibu aku akan memberikan tempat ini untuk dia urus," ucap Lin Tian sambil berbalik bersama Tetua Agung, yang benar-benar hampir tergoda dengan semua wanita yang tertidur di sana. "Lia, beberapa jam lagi mereka akan siap," jawab Bai Yu yang juga sadar, kalau kali ini dia benar-benar telah memperlihatkan sesuatu yang memalukan di hadapan anaknya itu. Setelah beberapa jam kemudian, Lin Tian dan Tetua Agung pergi dari halaman itu. Akhirnya mereka dipanggil oleh pelayan yang mengatakan semuanya sudah dibereskan di sana, dan Lin Tian serta Tetua Agung berjalan menuju halaman itu lagi. Tentu saja setelah sampai di sana, keduanya melihat wajah para wanita yang sudah memerah.
Bahkan Lin Tian tidak melihat ada nenek serta Bayu di sana, dan itu sudah jelas kalau mereka juga malu dengan hal yang terjadi tadi pagi. Baiklah, sepertinya kalian sudah bersenang-senang dengan baik bukan? Tanya Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Waduh, itu kecelakaan saja kok, jawab Mu Suanyin dengan malu. Kecelakaan apanya? Setelah semua beres, aku ingin kamu menerangkan bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, ucap Lin Tian dengan agak marah kepada Mu Suanyin. Melihat Lin Tian agak marah kepada dirinya, Mu Suanyin hanya dapat menundukkan kepalanya dengan lemah. Tentu saja dia tidak bisa berkata apa-apa, karena memang dia dan yang lainnya sudah salah. Bagaimanapun juga mereka adalah wanita, dan tadi malam telah dengan bebas mabok-mabokan, bahkan tertidur dengan posisi yang tidak baik di luar halaman. Jika ada orang lain atau beberapa penyusup tadi malam mengambil kesempatan kepada mereka, maka mereka pun tidak akan bisa melawan karena dalam keadaan mabok berat. Tentu saja itu tidak hanya Mu Suanyin saja, tapi wanita lainnya yang ada di sana seperti Lin Niao, Mu Jing'er, Lin Xin, beserta yang lebih tua dari Mu Suanyin, Seng Chuer dan Lan Jingyi, pokoknya mereka semua juga ikut dimarahi oleh Lin Tian. Bahkan naga kecil yang telah lepas dari hukumannya juga datang ke hadapan Lin Niao, dan dengan marah-marah sambil menasehatinya untuk tidak pernah mengulangi hal tersebut. Dan jika dia masih ingin minum bersama atau pesta bersama dengan keluarga wanita, mereka harus melakukannya dengan persiapan yang benar-benar dijaga dan terlindungi. Maaf, kami salah, ucap para wanita sambil menundukkan kepala mereka. Lin Tian hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia tahu semuanya menyesal dengan apa yang terjadi semalam, tapi dia masih agak kesal dengan kelakuan itu. Pada akhirnya Lin Tian memaafkan mereka semua, dan juga menasehati mereka agar lain kali lebih berhati-hati dalam berpesta seperti tadi malam. Bukan berarti dia melarang dan apa yang dilakukan para wanita itu salah, tapi dia hanya kesal karena para wanita ini lupa diri, kalau mereka semua adalah wanita cantik yang mudah mengundang sifat jahat para pria di sekitarnya. Baiklah, aku kali ini akan membahas masalah Chuer. Jadi lupakan saja masalah yang tadi, dan aku harap kalian benar-benar menyesal, ucap Lin Tian serius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.